Karena inflasi tinggi, orang jadi takut pegang duit, semua pada beli barang. Padahal barangnya terbatas. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Pipo Hargianto. Hari ini kita ngobrolin tentang inflasi. Katanya orang-orang pada inflasi. Apa sih inflasi? Dan yang sehat itu seperti apa? Dan yang ditakutkan itu seperti apa? Nah, untuk yang baru pertama kali nonton, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income. Properti penghasil passive income itu apa? Ya, properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Nah, inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang. Contoh, waktu tahun 93, waktu saya zaman SMA gitu ya. Zaman SMA itu kalau saya beli mie ayam satu mangkok 350 perak. Murah. Tapi kemudian mungkin tahun 94 naik, 95 naik, 96 naik, terus sampai hari ini. Hari ini mungkin satu mangkok mie ayam boleh 350 perak? Enggak bisa. Minimal 10.000 kali. Kalau 5.000 cuma dapat kuahnya doang. Inflasi itu sehat, teman-teman. Kan berarti ekonominya bergerak. Orang-orang punya uang untuk beli barang. Inflasi itu biasanya disebabkan karena yang beli lebih banyak dari yang produksi. Nah, inflasi sehat teman-teman selama terkontrol. Katakanlah Indonesia ya standarnya 3%, 4% gitu normal. Nah, sebenarnya inflasi itu bagus teman-teman. Jangan dipikir kalau inflasi bahaya terus. Deflasi aja Pak, deflasi, kita buat deflasi. Deflasi malah teman-teman juga pusing. Biasanya yang terjadi deflasi adalah negara-negara yang ekonominya tidak tumbuh. Contoh kita pernah ngalamin kan, 2020 teman-teman, Indonesia deflasi, sempat mengalami beberapa bulan deflasi. Kenapa? Ekonominya nggak tumbuh. 2020 ada COVID, semua di rumah, nggak kerja, akibatnya pendapatannya berkurang, belanjanya berkurang, perusahaan-perusahaan perang harga, nurunin harga, karena yang beli juga sedikit. Nah itu deflasi bahaya juga. Jadi yang sebenarnya yang bagus itu inflasi yang terkendali. Nah, tapi kenapa orang-orang takut inflasi? Termasuk pemerintah, termasuk otoritas keuangan. Kenapa? Benar-benar memperhatikan inflasi. Karena kalau inflasinya tak terkendali, duitnya jadi nggak ada harganya, teman-teman. Yang tadinya punya uang 15.000 bisa beli mie ayam semangkok, tahu-tahu inflasinya nggak karu-karuan, sehingga harga mie ayam tidak 15.000 lagi, tapi jadi misalnya 20.000, 25.000, kan semua jadi miskin rame-rame ya kan. Gara-gara pegang uang semuanya miskin rame-rame. Dan itu biasanya mengerikan lagi. Karena kenapa? Karena inflasi tinggi, orang jadi takut pegang duit, semua pada beli barang. Padahal barangnya terbatas. Akibatnya tambah kacau lagi. Contoh 2008 di Zimbabwe ya kan. Zimbabwe sampai sebulan itu inflasinya bukan cuma 1-2%. Miliaran persen teman-teman. Jadi saking mengerikannya. Jadi duitnya itu sampai jadi tadinya cuma 10-20 dolar Zimbabwe bisa jadi 100 triliun. Jadi duitnya benar-benar tidak ada harganya. Nah itu yang dikhawatirkan kalau inflasi tak terkendali. Tapi kalau inflasi dalam angka yang normal, ya sebenarnya itu sehat-sehat aja. Jadi apa yang mesti kita lakukan ketika inflasi teman-teman? Kalau saya tetap teman-teman cari properti penghasil passive income. Karena ketika saya beli properti penghasil passive income, apalagi belinya pakai kredit, ya maklum. Rakyat jelantah kaum umbi-umbian ini kan nggak punya duit. Kalau mau beli properti, pasti cari properti dengan membeli dengan uang orang lain. Pakai kredit misalnya. Nah tapi kalau pakai kredit kan harus bayar angsuran. Sama rakyat jelantah kaum umbi-umbian seperti saya kan bingung bayar angsuran pakai apa. Nah saya maunya propertinya ini menghasilkan income yang cukup untuk bayar angsuran. Jadi nggak pusing,
propertinya bisa bayar angsuran sendiri. Terserah, 5 tahun nggak apa-apa, 20 tahun juga nggak apa-apa. Namanya dimodalin orang, dibalikin, silahkan dibalikinnya berapa lama pun nggak apa-apa. Yang penting saya nggak bayar, ya kan? Prinsipnya gitu. Caranya gimana? Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Dan ketika inflasi, sebenarnya saya turut berbahagia. Kenapa? Karena dengan inflasi, utangnya seolah-olah jadi turun. Utang mungkin 1 miliar, tetap 1 miliar ya, nggak berkurang, cuman bayar bunganya aja. Misalnya cicilannya 100 tahun misalnya. Jadi pokoknya nggak turun-turun, bayar bunga terus. Tapi 1 miliar ini ketika 10 tahun kemudian, walaupun nilainya sama-sama 1 miliar, nilainya sudah seolah-olah 1 miliar 10 tahun kemudian, mungkin nilainya cuma 600 juta 10 tahun sebelumnya, karena ada inflasi. Jadi kalau ada inflasi seolah-olah hutang saya juga turun, karena nilai uangnya turun. Sebaliknya, propertinya karena inflasi, semakin lama propertinya semakin mahal. Barang-barang semakin mahal termasuk properti. Jadi tadinya uang kredit 1 miliar untuk beli properti 1 miliar, sekarang uang itu seolah-olah turun jadi 600 juta. Tapi propertinya seolah-olah bukan 1 miliar lagi, tapi nilainya bisa 1,5 miliar, 2 miliar, termasuk income-nya. Income-nya mungkin tadinya 10 juta, karena inflasi lama-lama jadi 11 juta, lama-lama jadi 12 juta, lama-lama jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta. Angsurannya relatif tetap terhadap 1 miliar. Loh Pak, masa angsuran tetap? Ya udah, ambil aja yang fix 10 tahun, 20 tahun, nggak usah pusing. Hitungannya jelas kalau mau ngitung pakai fix. Nah, itu kurang lebih tentang inflasi, ngobrol-ngobrol teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman mendapat sesuatu dari ngobrol-ngobrol ini. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.